Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita yaitu menuntut ilmu. Langsung saja di sini saya dan partner saya akan mempresentasikan tentang pengelolaan keuangan haji di Indonesia. Adapun anggota kami adalah yang pertama saya sendiri, yaitu Anita Dwi Puspitasari dengan NIM 214231114. Yang kedua ada Abdul Aziz 21423125. Langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama. Ada pengertian ibadah haji, yang kedua ada pengelola dana haji, yang ketiga ada tujuan utama dan tugas BPKH, yang keempat ada visi dan misi haji, dan yang terakhir itu ada kesimpulan juga. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian ibadah haji. Ibadah haji merupakan perjalanan ziarah kaum muslimin ke Mekah dan beberapa kota suci dengan berbagai serangkaian ibadah selama setidaknya berlangsung selama 5 hari. Henderson 2010. Rangkaian ibadah tersebut meliputi tawaf, sa'i, wukuf, melempar jumroh, dan sebagainya. Ibadah ini merupakan ibadah wajib bagi kaum muslim yang memiliki kemampuan baik secara fisik maupun finansial untuk melaksanakannya minimal 1 kali seumur hidup. Basri 2005. Ibadah haji bagi umat Islam merupakan bentuk penyerahan mereka kepada Allah, penyerahan jiwa raga dan materi untuk melaksanakan haji. Next. Kemudian, siapa pengelola dana haji di Indonesia itu? Berdasarkan Perpres atau Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 Pasal 2, dibentuklah BPKH sebagai lembaga pengelola keuangan haji di tanah air. Apa itu BPKH? BPKH merupakan badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Organ pimpinan BPKH terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas. Next. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, Aziz. Waktu dan tempat dipersilakan. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas, dan efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau biasa dikenal BPIH dan memberi manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Pasal 20 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Tujuan utama dan tugas BPKH. Tujuan utama dibentuknya BPKH adalah untuk mengelola dana haji yang ada di Indonesia. Dana mampu memberikan kemaslahatan bagi umat Islam di Indonesia. BPKH bertugas untuk mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. Next. Untuk selanjutnya adalah visi BPKH. Visi BPKH adalah menjadi lembaga pengelola keuangan terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi jamaah haji dan kemaslahatan umat. Kemudian divisi BPKH ini dibagi menjadi
3 kata kunci. Yang pertama itu terpercaya. Terpercaya artinya BPKH memiliki visi menjadi lembaga pengelolaan keuangan yang paling dipercaya. Menjadi lembaga pengelola keuangan yang paling dipercaya adalah cita-cita dari BPKH itu sendiri. Dan hal tersebut tidak dapat dihindari karena 3 alasan utama. Yang pertama, yaitu keuangan haji merupakan titipan dari jamaah, maka harus dikelola secara berhati-hati oleh pengelola yang profesional dan amanah. Yang kedua, besarnya dana kelolaan dalam 5 tahun ke depan yang dikelola BPKH direncanakan mencapai sekitar 150,3 triliunan pada tahun 2022. Dengan jumlah pegawai antara 100 hingga 200 orang, maka secara rata-rata setiap pegawai mengelola keuangan haji setara 550 miliar hingga 790 miliar. Yang ketiga, BPKH menurut mandat Undang-Undang 34 tahun 2014 adalah sebuah badan hukum publik yang mandiri dan profesional serta langsung di bawah Presiden. Pemilihan anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas dilakukan secara profesional dan dipilih oleh Presiden bahkan oleh DPR dalam hal Dewan Pengawas. Yang kedua itu kata kuncinya adalah nilai manfaat. Dengan parameter imbal hasil atau yield dan hasil kelolaan keuangan haji dari kegiatan penempatan dan investasi yang dilakukan oleh BPKH dengan dasar Undang-Undang 34 tahun 2014, pengelolaan oleh para profesional dan dukungan dari stakeholder, maka mandat BPKH adalah memberikan nilai manfaat yang optimal bagi jamaah haji dan kemaslahatan umat. Kemudian kata kunci yang ketiga itu ada jamaah haji dan kemaslahatan umat. Jadi cita-cita dari BPKH ini juga untuk meningkatkan pelayanan ibadah haji dan kemaslahatan umat untuk kedepannya nanti. Next. Selanjutnya misi akan dijelaskan oleh partner saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Misi BPKH. Yang pertama ada membangun kepercayaan BPKH melalui sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan modern. Transparan di sini diukur dengan adanya keterbukaan pengelolaan keuangan haji melalui kegiatan sosialisasi, diseminasi, dan kerjasama mengenai pengelolaan keuangan haji melalui sosial media dan pertemuan fisik dengan para stakeholders. Transportasi juga diukur dengan penilaian keterbukaan informasi tentang pengelolaan keuangan haji, laporan keuangan haji, dan juga laporan kinerja yang dapat diakses oleh publik dan jamaah haji. Yang kedua, ada meningkatkan efisiensi dan rasionalitas pengelolaan keuangan haji melalui kerjasama strategi. Langkah efisiensi meliputi upaya penghematan biaya operasional dan evaluasi metode pengadaan pelayanan yang dapat menimbulkan inefisiensi biaya operasional. Langkah rasional diukur juga menyesuaikan setoran awal jamaah haji secara bertahap, sesuai dengan tingkat inflasi dan kenaikan biaya. Langkah rasionalitas BPIH juga terkait dengan upaya untuk meyakinkan pemerintahan melalui APBN untuk dapat membiayai seluruh biaya yang menjadi kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Yang ketiga, ada melakukan investasi pada imbal hasil yang optimal sesuai dengan prinsip syariah dan pertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, dan likuiditas. Yang keempat, memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Tata kelola dan sistem kerja yang komprehensif dan akuntabel dengan keuangan tahunan BPKH yang diaudit Badan Pemeriksa Keuangan dengan cacat
dengan catatan wajar tanpa pengecualian dilakukan melalui dari tahun pertama BKH beroperasi. Yang terakhir, menciptakan tata kelola dan sistem kerja yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan sumber daya manusia yang berintegrasi dan profesional. Kesimpulannya, BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji. Keuangan haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksana hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jamaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan keuangan haji berasaskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan haji bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasional dan efisiensi penggunaan BPIH dan manfaat bagi kemaslahan umat. Alhamdulillah, semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat diterima dengan baik dan jelas. Kurang lebihnya apabila ada kekurangan dalam penjelasan yang kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.